Halo semua, kembali lagi bersama M-Film. Kali ini M-Film sedikit berbeda karena akan membahas drama Korea yang baru saja tayang pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Drakor tersebut berjudul Bad and Crazy. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang mau berbagi bisa melalui link Saweria di bawah ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi M-Film. Bantu channel ini menuju 10.000 subscriber. Jika ingin melihat drakor secara full, bisa klik link di deskripsi. Langsung saja inilah drakornya. Awal drakor diperlihatkan seseorang pria yang tenggelam kemudian beralih ke pria yang dipukuli hingga berdarah-darah. Hal itu terus berulang, tenggelam, dipukuli, tenggelam, dipukuli. Hingga di suatu titik pria yang tenggelam melihat cahaya. Saat tersadar dia berada di tempat mandi. Kemungkinan itu adalah mimpi ataupun halusinasi pria tersebut. Pria tersebut bernama Ryu Suyo, dia merupakan senior kepolisian di anti korupsi. Ia kerap menutup mata akan kasus korupsi jika menguntungkan. Saat di parkiran, Ryu melihat mobilnya yang rusak, di mana lampu mobil pecah dan spion patah. Ryu sangat kesal pada waktu itu, hingga ia melihat adanya CCTV yang terpasang di parkiran tersebut. Masih dengan rasa kesal Ryu ke tempat pengawasan. Di sana ia merasa kaget karena yang menghancurkan mobil tersebut adalah Ryu sendiri. Di situ Ryu merasa malu karena ia seperti orang mabuk yang menginjak-injak dan menendang mobil tersebut. Masih dengan rasa kebingungan, Ryu pun meninggalkan tempat itu. Saat sampai di kepolisian Munyang, Ryu bertemu mantan kekasihnya bernama Lee Hui. Lee Hui marah kepada Ryu karena dia mendapatkan promosi jabatan tanpa melakukan investigasi kematian Kapten Lee Hui. Saat itu juga Lee Hui langsung membanting Ryu. Blar, di dalam kantor Ryu disambut Yang Jae, ia merupakan rekannya. Mereka berdua kemudian bergegas untuk menemui Kim. Ia merupakan rekan kapten yang dibunuh. Pada saat itu Kim menceritakan semua kronologinya. Dan Ryu bersandiwara seakan dia serius dalam menangani masalah tersebut. Karena itu dilakukan semata-mata agar dilihat atasan di sisi cermin lain. Sehingga Ryu bisa mendapatkan jabatan promosi yang diinginkannya. Saat berada di ruang atasan Ryu yang bernama Bong Pil, mereka berdua kelihatan senang sambil minum minuman. Karena apa yang mereka lakukan akan tercapai. Ryu sebentar lagi akan dipromosikan. Namun hal itu harus dilakukan sebelum komisaris pergi. Untuk menenangkan tubuh, Ryu pergi ke pemandian air panas. Saat Ryu sedang bersantai muncullah seorang berhelm di depan pintu. Pria helm tersebut kemudian mendekati Ryu dan melemparkannya ke lantai. Kemudian ia menjambak dan melemparkan ke dinding. Setelah itu melumuri muka dengan sabun dan mengikat lehernya dengan pipa shower. Kemudian muka Ryu disiram menggunakan air panas dari shower tersebut. Setelah itu Ryu diseret menuju tepi kolam dan akhirnya ditonjok hingga terjebur ke kolam tersebut. Di sisi lain terdapat polisi bernama Oh Kyung, ia melihat anak kecil yang menempelkan selembaran untuk mencari ibunya yang holang bernama Yuna. Kemudian Oh Kyung melaporkannya ke kepolisian Munyang. Akan tetapi ia dimarahi oleh atasannya yang bernama Do-in. Ia dimarahi karena itu bukan tugas anti korupsi. Pada kelanjutannya Do-in memarahi bukan karena hal itu semata. Namun ada hal yang berkaitan dengan kematian Yuna. Di tempat pemandian, Ryu marah kepada pelayan dan menanyakan penyerangan kepadanya. Pihak pemandian ganti rugi dengan mengembalikan uang, namun Ryu menolak. Tiba-tiba Ryu mendapat telepon dari Bong Pil untuk membicarakan masalah promosinya. Kemudian, Ryu segera menuju ke kantor polisi Munyang. Saat di ruangan Bong Pil, mereka berdua mendiskusikan masalah tersebut. Di lain sisi Oh Kyung mengantar anak Yuna kembali ke rumah. Sebelum masuk rumah, anak Yuna berjanji memberikan gelang daun 4 semanggi. Di Polsek Soyang, Oh Kyung membuat selembaran tentang hilangnya Yuna. Sampai-sampai tidak jadi makan, karena ia mendapat telepon mengenai keberadaan Yuna. Sampai di tempatnya ternyata, penjaga tidak mengetahuinya. Secara tiba-tiba muncullah sepasang kekasih yang mengaku bahwa Yuna adalah tetangga dia. Kemudian Oh Kyung ke unit Yuna, namun pintunya terkunci. Alhasil ia memanggil tukang untuk membuka pintunya. Saat di dalam ia mengamati sekitar, ketika ia di kamar mandi ia menemukan rambut darah. Setelah itu muncullah Do-in dari belakang yang dimana ia langsung menghajar Oh Kyung hingga berada di bathtub. Oh Kyung diinjak berkali-kali.
Setelah kejadian itu Okyong menceritakan semua hal termasuk rambut darah dan Do-in kepada Ryu. Mereka berdua kembali mengecek rambut darah tersebut, namun tidak ditemukan apa-apa. Dari situ Ryu kemudian menemui Do-in, ia masih kekeh melindungi Dewan Do, karena ia bisa dipromosikan melalui ia. Saat di kantor, rekan Ryu sedang berolahraga. Ia menganggap bahwa yang dilakukan Do-in kepada Okyong keterlaluan. Ia merasa Ryu orang jahat karena ia masih memikirkan tentang promosi yang akan diberikan. Okyong kembali ke unit tempat Yuna, ia menemukan sebuah boneka. Namun saat ingin mengambil ia dikejutkan dengan wanita. Ia mengaku mendengar suara cekcok sebelumnya. Ternyata wanita itu mengalami gangguan, ia melukai dirinya sendiri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, karena Okyong menyelidiki kasus yang bukan haknya. Ia terkena pendisiplinan dari atasan dia. Ryu yang ingin menanyakan semua hal tentang Yuna kepada wanita tersebut. Namun wanita tersebut tidak mengetahui apa-apa. Saat di apartemen, Ryu kebingungan, ia harus memilih membantu Okyong atau tetap berpihak pada Dewan Do agar mendapat promosi. Saat sedang terpejam, tiba-tiba muncul pria helm yang menghantamkan helmnya di kepala Ryu. Akhirnya Ryu pingsan dan berada di tempat kamar mandi milik Yuna. Namun saat itu terdapat sinar biru yang membuat bercak-bercak darah terlihat sangat jelas. Saat itu Ryu bertarung dengan pria helm, hingga pada akhirnya Ryu kalah dan tersungkur di betap. Saat itu pria helm tertawa. Pria helm kemudian meninggalkan Ryu yang berada di betap. Ryu pun kemudian juga mengejarnya, namun anehnya pria helm itu sudah berada di bawah dan bersiap menaiki motor. Ryu bergegas ke bawah dan segera mengejarnya. Pada saat itu terjadi adegan kejar-kejaran. Pria helm banyak melakukan kegiatan freestyle yang membuat Ryu kewalahan. Ryu harus terjatuh dan terbanting karena terkena roda motor pria tersebut. Sampai saat Ryu jatuh dan pria helm bersiap menabrak, tiba-tiba Ryu terbangun. Okyong akhirnya menjalani sidang pendisiplinan. Setelah sidang tersebut ia kembali ke unit Yuna. Namun unit tersebut sedang mengalami pembongkaran, lalu ia pergi ke barang-barang. Okyong menemukan boneka, kemudian ia membawa boneka tersebut. Di sisi lain Dewan Do melihat boneka yang persis seperti yang ditemukan Okyong. Dari situ diperlihatkan, bagaimana Yuna meninggal dan Dewan Do yang melakukannya. Semua hal itu tergambarkan ketika melihat boneka tersebut. Saat perjalanan pulang, Okyong menemukan memory card pada hidung boneka. Ia segera kembali dan membuka memory card tersebut. Ternyata isinya adalah ucapan ulang tahun dari Yuna. Do-in tiba-tiba muncul dan memukul Okyong dengan lampu. Akhirnya, pertarungan terjadi. Okyong melakukan sedikit perlawanan, namun sayangnya Do-in lebih unggul. Akhirnya Okyong terkapar dan berhasil merebut memory card yang berada di mulut Okyong. Setelah itu Do-in menyiramkannya minyak di sekitar rumahnya. Saat berada di mobil Ryu diganggu oleh pria helm kembali. Akhirnya Ryu dan pria helm bertengkar lagi. Dan pasti kalian tahu siapa yang menang. Pria helm kembali menang lagi. Kemudian Ryu dibawa menuju rumah Okyong. Pria helm menjelaskan kalau Ryu berutang maaf kepada Okyong. Saat pintu rumah Okyong dibuka, keluarlah asap dan kobaran api. Ryu disuruh masuk oleh pria helm tersebut. Ryu membangunkan Okyong namun tidak ada reaksi. Api semakin membesar, menutupi pintu keluar. Akhirnya pria helm memecahkan jendela, namun jendela tersebut tinggi sekali. Akhirnya Ryu dan Okyong terjun melalui jendela tersebut dan mendarat di atas mobil. Pria helm yang terbakar tidak terjadi apa-apa, dan akhirnya pria helm membuka helmnya. Episode 1 tamat. Jangan lupa like, share, and subscribe dan tunggu episode selanjutnya.